Saya berproses untuk membuat pangkal batang bawah ini 1 bulan yang lalu. Saya pahat karter dan ini hasilnya seperti ini. 1 bulan alhamdulillah kambium sudah mulai sempurna jalannya. Tapi dengan satu catatan untuk teman-teman, apabila berproses kita untuk memaksimalkan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gendong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Cuaca hari ini hujan hampir setengah hari, tapi tidak mengurangi kita terus untuk semangat berkarya dan berbudidaya. Di kesempatan kali ini saya mau update proses lanjutan memaksimalkan bahan dasar untuk jenis bonsai sancang. Bahan ini saya budidaya dari sepuntung rokok. Berproses mulai dari turing cangkok saya tanam di polybag. Setelah itu saya lakukan pecah batang, langsung saya masukkan ke ground. Itu kurang lebih sekitar hampir 2 tahun ya, kurang lebihnya. Nanti akan saya spilkan untuk bahan ini, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Seperti apa kondisi saat ini setelah 2 tahun yang lalu saya tanam di lahan ground. Sebelum nanti saya lakukan pengerjaan proses tahap lanjutan untuk memaksimalkan batang dan akar di bawah, nanti akan saya spilkan untuk berproses bahan ini setelah masuk ground selama 2 tahun. Tadi sudah saya ambil gambarnya ya untuk bahan ini menyeluruh sekeliling. Ini bahan pertama kali saya cangkok, kurang lebih besarnya sepuntung rokok. Alhamdulillah sekarang kurang lebih untuk lingkar batang ini sekitar 30 ya kurang lebihnya. Bahan ini saya pecah setelah pembongkaran dari polybag, kemudian langsung saya tanam di lahan ground. Nah, tentunya untuk teman-teman variatif juga ya, selera kita berproses harus banyak mencoba, banyak sekali teknik pecah batang, entah itu dari stek ataupun dari budidaya cangkok. Bahkan teknik pecah pun kadang ada yang dari polybag pecah tanam di ground, ada juga yang ditanam di ground dulu baru dilakukan pecah. Dan alhamdulillah selang waktu sekitar 2 tahun setelah saya lakukan pecah, di sini sudah nampak pecahan hampir menutup ya. Kita lihat secara detail sedikit mendekat untuk pecahan yang dulu ya, dengan kondisi sekarang seperti apa. Di sini nampak ya agak sedikit jelas yang pecah batang belum sempurna,
tapi dibanding dengan pecah batang yang lain itu paling lambat ini. Kenapa? Saya ada alasannya. Karena posisi di sini nampak terlihat ada bekas luka ya. Luka ini dulu tulangnya terlihat. Karena di sini dulu pernah ada lubang untuk jalan masuk ulat batang. Biasa Bandung Sesancang paling rentan sama ulat batang. Kalau biasa disebut uret ya, kalau tidak salah teman-teman orang Jawa Bisaranya sebutnya ya. Jadi masuk ke dalam, jadi mengganggu untuk pemulihan bekas luka pecah. Di sini alhamdulillah sudah kambium sudah jalan hampir menutup ya. Ini sudah menutup ya. Dulu bekas lubang jalan ke sini naik ke atas. Bagaimana untuk cara basmi ulat batang yang sudah membandel di dalam batang Bandung Sesancang? Ini saya sudah pernah berbagi juga untuk teman-teman videonya. Triknya bagaimana, nanti teman-teman bisa simak videonya. Saya lampirkan, insya Allah saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi di video ini ya, atau bisa kita sharing belajar bersama, bisa chat WA yang ada di bawah ini. Nah, coba kita cek untuk kondisi pecahan yang dari sebelah sana ya, seperti apa ya. Kita bandingkan nanti sama yang pecahan yang nyampak sekarang ada di depan layar kaca teman-teman. Di sini ya nampak ya, untuk bekas pecahannya hampir sempurna di sini. Karena di sini normal kondisinya tanpa terganggu hama seperti yang saya tampilkan video di depan tadi yang di sebelah sini. Kita geser ke sebelah kiri sedikit ya, di sebelah sini dulu juga pecahan, yang pecahan sini agak sedikit tinggi dulu. Nah ini dia untuk pecahan yang di sebelah sini ya, masih agak nampak terlihat. Nah, untuk bahan sancang pecahan seperti ini walaupun terlihat sudah 95% di depan mata kita jalan kambium menutup, tapi kalau kita lakukan eksekusi, kita bersihkan, pasti menutupnya tidak 100% sempurna. Saya pernah praktek, terkecuali untuk jenis yang vikes ya, seperti kimeng atau preh atau yang lainnya, yang jenis vikes itu cepat sekali menutupnya karena kambiumnya tebal sekali, terus getahnya banyak ya. Jadi untuk menutupnya kalau kita kerjakan dengan ekstrim pecah ataupun pelukaan cepat. Oke, ini saya berproses untuk membuat pangkal batang bawah ini 1 bulan yang lalu. Saya pahat. Ada yang sebagian saya lakukan pemahatan pakai pahat yang V ya. Kemudian saya bersihkan pakai karter, dan ini hasilnya seperti ini. 1 bulan alhamdulillah kambium sudah mulai sempurna jalannya. Tapi dengan satu catatan untuk teman-teman, apabila berproses kita untuk memaksimalkan akar sama pangkal batang bawah, tentunya atas los, dan kita selalu antisipasi hama yang di atas agar cepat untuk berproses kita memaksimalkan akar dan batang. Di sini yang saya mau lakukan untuk proses pengerjaan, saya mau membuat alur atau luka tahap kedua dengan teknik yang sama. Untuk pelukaan ini mungkin akan saya lakukan di sela-sela bekas pembuatan alur tahap awal, di mana saya berharap nanti untuk di sini bisa mengembang ya. Jadi seputar sini sampai di sini bisa mengembang, dan jadi nanti seperti yang kita inginkan bisa ngepen. Dan untuk setel bani ini baru
konsep ya, rencana ke depan. Saya pengennya ini nih untuk konsepnya sedikit natural. Saya pengen kalau saya potong di sini sama di sini, pengen menunjukkan ada tunas di sini untuk terusan ke atas, terus di sini satu, terus posisi di sini lagi. Ini baru konsep rencana ya. Nah, tapi kita nanti lihat seperti apa perkembangan bahan ini. Yang penting saya di sini mau berproses memaksimalkan batang akar biar maksimal dulu, dan untuk penyetelan di atas nanti belakang. Yang penting bawah maksimal, batang utama sudah seperti yang kita inginkan. Dengan tahapan-tahapan akar nanti ke depan, insya Allah kalau bahan ini masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Saya mau mencoba langsung mengerjakan untuk proses tahap lanjutan pembuatan alur untuk memaksimalkan pangkal batang di bawah terdekat sama akar. Alhamdulillah selesai. Di sini saya sederhana melakukan pembuatan alur tahap kedua untuk memaksimalkan pangkal batang sekian ya, biar membengkak besar. Tahap kedua ini tidak seperti tahap awal. Yang tahap awal di sini nampak kambium sudah jalan. Ini tulangnya saya ambil yang sini dulu, ada yang terkena tulangnya. Kemudian saya pahat sedikit agak dalam ekstrim. Kalau yang tahap kedua ini saya sedikit mengupas hanya kambiumnya, kemudian saya pahat di daerah tertentu di mana nanti ke depan saya pengen pengembangan besar seperti yang di sini ya. Di tangkal sini saya pahat agak sedikit dalam pakai pahat yang cekung. Ini setelah seperti ini tidak akan saya langsung timbun ya, paling akan saya kasih pecahan genteng atau teman-teman bisa pakai plastik juga yang agak sedikit lebar sekian, biar kalau terkena air hujan atau pas penyiraman percikan tanah tidak mengenai pada luka yang baru. Nah, insya Allah besok karena ini masih juga gerimis ya, nah, besok kalau mudah-mudahan panas akan saya kasih salep kambium. Kalau setelah kering kemudian kambium sedikit jalan akan saya timbun sekian lagi. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini nanti seperti apa. Insya Allah kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tangkap satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menangkapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.